Gak cuma seru di sini. Nah, kali ini kita akan membahas terkait anime dari serial One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Oke, kali ini kita akan membahas nih tentang opening terbaru dari anime One Piece dan apa aja sih Easter egg yang tim Toei berikan kepada kita di openingnya. Ya, selamat datang di channel Filmi. Buat kau penonton lama mungkin cukup aneh ya, karena kali ini kami dari Filmi membahas peranimean di video, karena biasanya semua bahasan apapun hanya akan dibahas dari hal-hal canon, dan yang namanya canon kalau nggak SBS tentu saja dari manganya. Tapi jangan lupa untuk tahun 2024 ini adalah tahun spesial untuk anime One Piece, karena bertepatan dengan ulang tahun yang ke-25 yang rilis di tahun 99. Yang udah pada lahir belum di tahun segitu. Ulang tahun yang ke-25 di tahun 2022 lalu, kita disajikan movie red yang promosinya segila apa, dan bahkan kemunculan dari Gear 5 di tahun tersebut yang sangat epic. Yang bisa kalian lihat sendiri juga, baru mulai tahun aja kita udah disajiin hal-hal yang sangat luar biasa dari anime One Piece ya. Selain opening yang epic, bahkan episode pertamanya pula dengan art baru itu saja sudah luar biasa. Ya, sudah saya bahas lengkap review untuk animenya di posan ini. Jadi apa aja sih foreshadow yang disajikan secara luar biasa oleh pihak anime di openingnya? Yang ini sebenarnya definisi anime terbaik, bahkan sudah saya post juga beberapa transisi luar biasa di Instagram kami @devilnomi. Buat anime only ini bakal ada beberapa spoiler alert ya, jadi tanggung sendiri. Tapi jika kalian sudah siap, yuk pastikan tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Para players baru juga pastikan untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana kita akan mulai dari salah satu momen yang menjadi favorit saya pribadi saat Luffy menceritakan tentang impiannya di depan semua krunya. Bahkan di opening ini kita lihat ada Tong Karibo juga yang sudah dijawab oleh Oda kalau dia tidak mendengar impian Luffy dari SBS. Lanjut, scene pun berubah ke tulisan One Piece yang kita dapatkan di chapter 1061 saat Vega Force nyelamatin Sunny pertama kali, dan perhatikan ada mata-mata dari monster laut buatan Vegapunk di bawahnya yang dibuat sangat detail. Lalu yang kedua ini saat Luffy Jinbei sampai ke Egghead pertama kali di chapter 1062, selanjutnya disusul oleh tim Sanji yang mereka memang merespon terkait awan pulau seperti Skypiea di chapter 1064. Dan terakhir tentu saja ketika Luffy sampai ke rebut Ancient di chapter 1065. Lanjut, scene ini adalah salah satu scene favorit saya yang sejujurnya sangat menarik, bagaimana mereka membuat satelit Vegapunk ala video game yang choose your character. Dan salah satu momen menarik di Pulau Egghead juga adalah saat Luffy dan Zoro bersantai bersama berdua, di mana yang lain mencari Vegapunk. Yang ini pun terjadi di chapter 1074 yang next scene-nya berubah jadi hologram yang melihatkan para Vegapunk dan satelitnya, lalu juga para angkatan laut dari Kizaru, Doll, Hibari, Garp, bahkan Cross Guild pun diperlihatkan terdapat bagi Crocodile dan Mihawk. Yang kerennya, Luffy tiba-tiba menghilang melompat ke belakang monitor, dan dari situ dibuatlah transisi ketika Luffy menggunakan goggles dan angin puyuh juga yang dia gunakan saat melawan Rob Lucci. Bahkan di satu scene singkat ini kita melihat bagaimana Bonnie merubah usia Luffy, Chopper menjadi tua, dan Jinbei menjadi bocah dengan adanya berlian-berlian yang menjadi tanda usia yang dihilangkan oleh kekuatan Bonnie. Yang menariknya di belakang Bonnie, kalau diperhatikan lebih jauh lagi, kita bisa melihat terdapat beberapa motif mulai dari siluet Mikal, lalu juga terdapat logo dari Alkitab atau Bible-nya Kuma, terdapat logo budak Tenryubito, bahkan kita pula bisa melihat siluet dari Saint Saturn di sini. Yang gilanya dari satu karakter Bonnie aja mereka berikan foreshadow secara lengkap, karena bentukan-bentukan tadi adalah sosok yang membentuk Bonnie seumur hidupnya. Lanjut, momen Atlas tos dan tersenyum ini pula, jika kalian sadar di openingnya, bukankah sangat aneh karena seakan-akan tosnya ini nge-glitch, karena lagi-lagi hal ini pula sudah kita dapatkan di chapter 1062 ketika Atlas high five dengan wanita hologram, yang mungkin itulah alasan kenapa seakan-akan nge-glitch. Bahkan di opening kali ini pula kita di-spill momen kru dari Torao yang diubah menjadi wanita pasca kekuatan dari Doki. Dan transisi menarik yang saya suka juga, kita diperlihatkan tim Prince Grus Helmepo di Hachinosu dengan ada
adanya bajak laut di scene belakangnya dan bunga-bunga yang dibuat dari pistol GP Flower oleh Hibari. Lalu momen Kizaru yang akan terjatuh ke laut itu pun akibat dilempar oleh Luffy yang terjadi di chapter 1093 dan transisi ke Kuma yang mulai bergerak menuju Bone di chapter 1067 dan berubah lagi ke Seraphim Esak yang jatuh ke tanah yang jadi air lah karena kekuatan dari Sui Nomi di chapter 1065 sampai ke Bone yang keluar dari air di chapter 1061. Lalu kita juga diperlihatkan momen Kizaru yang menunjukkan laser cahayanya kepada Sentomaru kecil yang kita lihat dari kisah keduanya. Yang ini sebenarnya sangat cepat sekali, tetapi terdapat transisi menarik di mana terlihat Vega Force yang kepotong jadi dua akibat tendangan Kizaru kepada Luffy hingga akhirnya membuat Luffy terkena barrier di Frontier Dome. Bahkan terdapat momen Shaka dengan tema merah-merah nih yang akan membuat penonton anime pasti berpikir, wah jangan-jangan dia adalah impostor di Pulau Egghead, tetapi sebenarnya malah kebalikannya. Plus momen Snake yang dilus kepalanya pula oleh Hyok yang pasti kalian sudah dapat menebaknya. Kita juga diperlihatkan momen-momen simpel tetapi sejujurnya ini nostalgia parah sih. Semua outfit dari Luffy disajikan di opening kali ini dan ditutup dengan semua kru yang diperlihatkan secara sama juga dengan outfit dari masing-masingnya. Untuk Luffy sendiri awalnya berjalan di tanah Loju Town, lanjut berbeda-beda nih dengan outfit dan lokasi yang berbeda juga. Dan ini sejujurnya momen transisi yang paling bikin saya merinding, apalagi jika dipadukan dengan backsound yang sangat-sangat pas sekali. Kid melawan Shanks, Leo melawan Kurohige, Garp melawan Kuzan, Zoro dengan S-Hawk, dan Luffy dengan Lucci. Dimana transisi ini ditutup dengan tonjokan Luffy dan Lucci yang akhirnya berubah menjadi api, dan api ini adalah bagian dari Sabo yang kalau kalian lihat di sini terdapat ekor ala iblis dari Imu yang melukainya. Lalu dari situ muncullah gagak-gagak Karasu dari arah Sabo yang akhirnya pun dari situ bertransisi menjadi Newsco di Alabasta yang wah ini sebenarnya cuma beberapa detik yang sangat penting semua. Nextnya kita melihat pemilik dari Newsco ini, aka Big News Morgan yang menutupi muka Wapol dan Vivi karena ya benar mereka harus ditutupi keberadaannya. Lalu momen-momen buku jatuh ini sudah jelas lah kita tahu karena sudah pernah kita lihat di flashback Ohara yang sekarang ada di Pulau Elbaf. Hal ini pun akan memberitahu kita siapa sih dua sosok yang mencurigakan di scene selanjutnya. Yang sejujurnya jika kalian melihat scene tersebut sudah jelas itu adalah Dragon dan Vegapunk yang datang ke Ohara untuk melayat seperti yang kita lihat. Kita diperlihatkan pedang-pedang yang ada di Empty Throne sana yang akan menjadi satu tempat sangat penting dari arc ini. Dan bahkan terdapat kupu-kupu yang wah ini mah udah imu banget. Dimana di sini nih bisa kalian perhatikan kenapa rasionya menjadi kecil dan menjadi gelap untuk sisi-sisinya karena ya ibarat flashback di manga, bordernya akan dibuat gelap dan sama untuk opening kali ini. Dan terakhir momen semua orang terluka dari Kid, Lau, Sabo sampai Kobe dan tutup dengan dua orang yang sejujurnya ini adalah hal yang sangat-sangat epic sekali. Walau banyak yang merasa jika ini semacam foreshadow, pasti nanti Vivi bakal memiliki kekuatan Nikyu. Tetapi jika kalian perhatikan lebih jauh lagi scene per scene-nya dan kita hubungkan dengan manga, maka dua scene itu pula sudah pernah terjadi untuk semuanya. Pertama, momen Vivi di depan lubang itu adalah momen Vivi yang kabur ke lubang yang diciptakan oleh Wapol. Lalu dari situ transisi kepada Bone yang memegang memo dari Kuma. Untuk hal ini semua pembaca manga sudah tahu lah yang sangat menjadikan sekali. Jadi terkait foreshadow Vivi makan Nikyu yang sejujurnya saya pun sangat suka dengan teori itu yang bahkan Devi Lowe pula sudah pernah membuat video tentangnya, tapi kayaknya bukan itu tujuan dari opening kali ini. Dan opening ditutup dengan kita diperlihatkan Pulau Egghead dari tampak atas dengan lirik All of Us, Dream of Us. Dream memang menjadi tema utama di arc kali ini mengingat kita juga mendapatkan bahwa buah iblis adalah sebuah mimpi, harapan, dream dari orang-orang di masa lalu yang ingin memiliki kemampuan super yang akhirnya muncullah sebuah nama buah iblis. Contoh nih dulu ada orang yang bermimpi kalau bisa punya banyak tangan kayaknya akan mempermudah semua pekerjaannya. Dan muncullah Hana Nomi yang sekarang dimakan Nico Robin. Nah jadi itulah sebenarnya beberapa easter egg atau foreshadow dari opening terbaru One Piece yang kok kalian sebenarnya masih sangat jauh banget loh opening dari anime kali ini. Dimana kita sekarang sekitaran di chapter 1061
1061 atau 1062, dan tadi chapter paling jauh bahkan di chapter 1093 saat Kizaru yang jatuh ke laut. Jadi apakah opening selanjutnya akan masuk untuk chapter 1094-1095 yang berarti akan berisi wujud Saturn, God Valley, flashback Kuma yang wah wadidaw bakal epic banget nih untuk openingnya. Tetapi dengan sekarang satu episode ini udah nggak makan satu chapter lagi, maka kurang lebih butuh 36-40 episode untuk bisa sampai ke opening terbaru yang seharusnya berarti kita akan mendapatkan opening kedua nih di tahun 2024 yang mungkin akan di akhir tahun. Yang tapi kira-kira kalau dari kalian sendiri suka gak sih dengan art dari One Piece terbaru? Karena sejujurnya perubahannya lumayan banyak. Walau untuk saya pribadi masih bisa menikmati, yang penting Nami dan Robin pokoknya harus tetap cantik. Ya terkait dramatik scene juga menurut saya sangat-sangat baik sekali, terutama bahkan momen yang gak begitu penting ala Jaws yang kita lihat di manganya, tetapi di anime buat seakan-akan mereka dengan tensi yang luar biasa yang bahkan bikin orang jadi penasaran. Apalagi momen kehancuran Lulusia itu kerasa banget suasana mencekam atau thrillernya yang wah ini best banget nih untuk Toei. Yang gak salah sih ini Netflix akhirnya kerjasama dengan pihak One Piece. Selain awalnya di live action yang sudah keluar tahun lalu, mereka juga akhirnya langsung naruh movie-nya dua yaitu Stampede dan Red, yang bahkan animenya pun sekarang sudah bisa kalian tonton secara lengkap di dalam Netflix. Bahkan ntar anime dari One Shot Oda yaitu Monster yang menceritakan tentang kisah Ryuma itu pula hanya ditayangkan di Netflix yang wah ini gila banget. Akhirnya platform besar ini melirik serial terbaik kita nih, yang sangat wajar sih. Kalau dulu-dulu mereka cuma ngambil serial-serial seasonan kayak Jujutsu Kaisen, AOT, Demon Slayer, Spy X yang kualitasnya memang sangat bagus. Tapi balik lagi, itu adalah anime season dan bukan mingguan seperti One Piece. Harusnya pihak One Piece pun mulai sadar dengan digenjotnya anime mereka di Netflix, pasti popularitasnya akan meningkat jauh lah. Yang jika kita lihat aja JJK AOT hype-nya kayak gimana ketika rame di Netflix juga. Nah jadi itu untuk video kali ini. Kira-kira perlu dibuat video nggak ya untuk pembahasan anime tiap minggunya? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.